selamat datang di Visip Career Talk. Visip Career Talk ini adalah merupakan obrolan informasi seputar karir yang nantinya diharapkan bisa membantu teman-teman untuk karir teman-teman ke depannya nih. Nah, sebelumnya kenalin gue Naja dan hari ini akan memandu obrolan FCTech hari ini, dan ini merupakan episode pertama tahun ini nih. Dan FYI, Visip Career Talk itu punya tagline baru loh, yaitu Kulkas. Kulik asik seputar karir. Nah, sesuai tagline-nya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik nih dengan narasumber kita. Dan di episode pertama ini, kita akan membicarakan mengenai magang melalui MSIB, di mana sekarang di samping aku udah ada narasumber yang paham tentang MSIB dan juga pernah magang di Net TV Media Tama. Nah, keren banget ya. Yuk, langsung kita sapa aja. Halo Kak Kems. Hai. Gimana nih kabarnya dan sekarang lagi sibuk apa aja? Iya, alhamdulillah puji Tuhan, aku baik banget. Kebetulan baru beres juga nih magang MSIB kemarin. Oh, kemarin ya. Baiklah, dan alhamdulillah terima kasih juga kepada Kak Kems dan udah bersedia menjadi narasumber kita dan udah datang nih hari ini di Visip UI. Nah, sedikit background, Kak Kamila Melina atau lebih dikenal Kak Kems memulai pendidikannya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia di jurusan Antropologi Sosial tahun 2020. Dan pada bulan Juni kemarin itu baru banget selesai magang di TV Net Media Tama ya. Dan bagian TV News Crew melalui program MSIB. Nah, di TV News Crew Net Media Tama sendiri, Kak Kems itu menjalankan 3 tugas penting. Yang pertama, menulis, mengedit, dan memproduksi konten berita digital harian. Dan juga yang kedua, membantu produksi berita sebagai production assistant. Dan yang ketiga, melakukan laporan lapangan, menulis naskah berita harian, dan membuat video berita harian. Wow, keren banget ya. Nah, Kak, boleh nih mungkin karena tadi kita udah nyebut-nyebut mungkin kayak MSIB, magang gitu. Boleh dong diceritain persiapannya seperti apa sih untuk bisa magang di Net Media Tama ini? Oke, makasih banyak ya Naja sama Visip Career Talk itu udah ngasih aku kesempatan buat sharing-sharing sama temen-temen tentang magang MSIB-nya Kampus Merdeka nih. Nah, jadi aku tuh magang lewat program Kampus Merdeka, MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat gitu. Nah, buat persiapannya sendiri, aku tuh membaginya ke dalam beberapa persiapan. Jadi yang pertama ada persiapan secara teknis, terus juga skill yang kita punya, terus persiapan mental, dan persiapan perencanaan kuliah gitu. Jadi kalau boleh dirinciin lagi, persiapan teknis itu persiapan dari persyaratan yang bisa teman-teman akses gitu di websitenya Kampus Merdeka, punyanya Kemendikbud. Di situ tuh ada tertera jelas apa aja yang harus dipersiapin, surat-suratnya, terus juga utamanya kita tuh mempersiapkan CV, portofolio kalau ada, dan juga surat-surat pengantar gitu dari prodi, fakultas. Sama kalau di Universitas Indonesia itu kita punya Center for Independent Learning, CIL UI, yang nantinya itu bakal bantu mengurus keperluan administrasi dan berkas-berkas untuk kita magang ataupun studi independen gitu, program MBKM ini. Nah, terus perlu dicatat banget nih, kalau ternyata persyaratan MBKM ini walaupun bersifat umum, tapi tiap-tiap fakultas atau bahkan program studi gitu, itu punya persyaratan yang berbeda-beda buat mahasiswanya. Gitu. Kayak contoh nih, aku pribadi di jurusanku di antropologi, itu baru bisa kita tuh ambil Kampus Merdeka itu di semester 6. Karena kalau di semester 6 itu kita udah nggak punya beban mata kuliah wajib, udah cukup senggang gitu beban SKS-nya, dan juga ini tuh udah masuk ke masa-masa menuju semester akhir nggak sih? Oh iya. Dimana kita tuh udah mulai berpikir mempersiapkan jenjang setelah kita lulus kuliah nanti, kayak gitu. Terus yang kedua ada persiapan skill, dimana kita tuh mempersiapkan nih, aku punya apa aja nih, punya kemampuan apa aja. Kalau aku sendiri kan cukup deket gitu sama dunia jurnalistik gitu ya, maka aku cukup percaya diri gitu, aku siapin CV aku, portofolio aku, ditata serapi mungkin dan serelevan mungkin sama posisi yang mau aku apply nantinya. Oh iya. Gitu. Terus juga persiapan mental gitu. Kalau secara mental sebenarnya kedengarannya sepele gitu ya.
Iya, tapi kenapa tuh, sebenarnya Kak? nanti tuh suasananya, teman-temannya, terus rutinitasnya itu tuh akan berubah secara drastis gitu. Dan kalau kita nggak persiapin, kita nggak pernah cari tahu itu gimana nantinya kerjaan kita, itu tuh rawan banget yang namanya burnout sama istilahnya nggak kerja maksimal gitu. Karena kaget mungkin perbedaan pace kita kuliah sama magang nantinya. Culture shock gitu ya? Iya, bener banget. Terus juga yang keempat itu yang paling penting nih buat teman-teman yang mau mempersiapin magangnya, itu tuh kita tuh harus punya namanya perencanaan kuliah. Apa tuh, Kak? Iya, jadi perencanaan kuliah itu sebuah proyeksi kita tuh mau lulus berapa semester sih, kita tuh mau ambil apa sih di semester ini, mau tetap kuliah biasa kah bareng teman-teman lainnya, atau mau magang nih kayak aku. Terus ada juga program kampus mereka tuh cukup banyak ya, bisa juga kita tuh ambil studi independen, atau ada juga namanya kampus mengajar gitu. Itu perlu dipersiapin matang-matang nih kita mau ambil apa aja, karena nantinya bakal berpengaruh banget ke perkuliahan kita. Kayak misal kalau kita ambil magang, berarti kita harus melepas mata kuliah yang kita ambil di satu semester ini. Karena kan aku sendiri magang SKS-nya ambil 20 SKS magangnya. Iya, kayak gitu. Lumayan banyak ya berarti? Bener banget. Kalau aku pribadi udah mempersiapkan nih, semester ini aku mau ngambil magang, berarti aku ngambil 20 SKS full magang di MSIB, dan berarti aku bisa mempersiapkan mata kuliah lanjutan di semester berikutnya dan ngambil TA atau skripsi di semester nantinya. Oh gitu, berarti dari itu aja udah terencana banget ya, Kak? Iya, bener, itu buat persiapan MSIB Kampus Merdeka sih kayak gitu. Oh gitu, sekarang kita jadi tahu juga guys bahwa MSIB itu bagian dari Kemendikbud ya? Iya, bener. Ya, jadi nggak cuma MSIB aja, tapi ada juga tadi studi independen, terus masih banyak lagi deh. Berarti kalau dari yang aku tahu kan, karena kakak ngambilnya ini di TV News Crew ya, di Net Media Tama, itu kan agak mungkin melenceng dikit gitu ya dari jurusan yang kakak ambil saat ini. Dan itu tuh alasannya kenapa sih Kak, kakak bisa milih jadi di TV News Crew gitu? Oke, sebenarnya kalau boleh cerita dikit ya. Boleh, silakan. Ini tuh awalnya pilihan yang cukup berat gitu, asik berat. Oh, berat banget ya, soalnya Iya. agak jauh gitu. Iya, awalnya aku berpikir ini tuh agak jauh gitu. Antara aku tuh harus tetap lanjut kuliah di antropologi. Maksudnya lanjut kuliah tuh kita tetap ambil kelas kuliah biasa atau ikut riset yang diadain sama prodi, atau ikutin kata hati nih buat masuk ke dunia jurnalistik lewat MSIB ini gitu. Nah, terus ini juga berkaitan sama MSIB sendiri yang aku ambil di semester 6. Jadi kalau semester 6 ini kan udah masa-masanya kita tuh masuk ke semester akhir gitu ya. Iya. Menuju semester akhir. Nah, di semester ini tuh udah masa-masanya kita tuh mikirin kehidupan selesai dari kampus ini kita mau jadi apa gitu. Kalau aku sendiri kan cukup dekat gitu ya sama dunia jurnalistik gitu. Istilahnya udah nyicip-nyicip lah sedikit pengalaman dari kegiatan organisasi pers di kampus, terus juga dari magang-magang sebelumnya gitu di dunia jurnalistik. Maka aku tuh udah cukup memantapkan hati lah gitu buat ikut si program MSIB ini dan daftar ke bagian media kayak gitu. Makanya di MSIB kemarin aku tuh apply ke semua posisi yang media related gitu. Oh, jadi yang didaftarin nggak cuma si Net Media ini aja ya? Iya, ada beberapa, tapi aku daftarnya lumayan sedikit sih kemarin. Itu tuh cuman beberapa di bidang yang aku benar-benar bisa, dan di mitra atau perusahaan yang benar-benar aku kenal aja kayak gitu. Nah, kebetulan nyantol lah satu nih di Net Media Tama ini, jadi TV News Crew gitu. Terus ada fun fact juga sih sebenarnya. Apa tuh Kak? Iya, kenapa namanya TV News Crew gitu? Kenapa nggak reporter? Terus kenapa nggak video jurnalis atau posisi yang jelas lainnya gitu? Soalnya kalau di net itu para magang di news itu nantinya akan ditempatin di divisi news, dan kita tuh nanti belajar buat mengisi berbagai posisi yang ada di si divisi tersebut gitu. Jadi sistemnya tuh rolling. Nanti kita akan bergantian belajar jadi reporter, jadi video jurnalis atau istilahnya kameramen gitu ya. Sama jadi production assistant yang itu tuh kerjanya di kantor, bantu processing konten-konten yang nantinya bakal naik gitu. Jadi ketika kita dapet
peran-peran yang berbeda, kita tuh udah nggak kaget lagi ketika harus turun ke lapangan sebagai reporter, terus juga ketika harus jadi video jurnalis nih, harus megang kamera, atau ketika harus kerja di kantor jadi production assistant gitu. Berarti magang di Net Media Tama itu nggak semata-mata magang di satu divisi aja, tapi bisa nyoba berbagai hal ya? Tetap di satu divisi news, cuman kalau posisi, iya bener, posisi kita akan coba di banyak posisi gitu, jadi reporter, VJ, atau jadi production assistant gitu, yang mungkin nggak cukup umum ya di dunia media gitu. Nah terus lanjut ke, ini kan cukup berbeda dari jurusan aku gitu ya, tapi sebenarnya ketika dijalanin itu tuh sangat masuk gitu. Aku justru nemu kecocokan gitu antara dunia jurnalistik sama si antropologi itu. Kalau di dunia media sama di antropologi, kita tuh sama-sama yang namanya riset, sama-sama terbiasa wawancara in-depth, terus juga sama-sama terbiasa mengolah data buat jadi tulisan berbasis fakta gitu. Itu kan kayak saling bersinggungan gitu. Terus aku ternyata ketika dijalanin itu tuh menyenangkan gitu loh. Aku jadi punya skill lebih gitu yang cukup berbeda dari teman-teman lainnya. Aku bisa mencermati isu secara lebih teliti, terus juga bisa tahan wawancara ketemu sama banyak orang, dan juga terbiasa buat bikin tulisan-tulisan gitu. Karena kan kita di antropologi terbiasa riset, terus terbiasa wawancara in-depth yang tadi udah aku sebutin, sama terbiasa review tulisan gitu tiap minggunya. Dengar-dengar di antrop tuh kalau review tulisan suka banyak gitu guys. Iya bener banget. Iya. Nah, masuk ke pertanyaan berikutnya. Kan kakak udah jelasin tuh banyak banget ya kayak alasan kakak masuk ke ngambil magang ini. Nah, magang tuh penting nggak sih kak berarti? Dan apa aja sih yang bisa kakak dapetin di magang tersebut? Magang tuh penting ya, di samping pendapat banyak orang kalau magang itu mencetak mahasiswa buat jadi corporate slave gitu. Udah korporat. Iya, tapi sebenarnya ini tuh magang itu juga penting gitu buat mahasiswa yang udah tahu arah dan tujuan karirnya kemana, dan juga buat mahasiswa yang belum tahu nih setelah pas kuliah nih gue mau kerja di mana, dan masih meraba-raba gitu dunia kerja itu seperti apa. Cukup penting. Itu juga bisa jadi media kita ngembangin skill dan relasi utamanya. Jadi kalau ngembangin skill itu, si magang ini bisa jadi 0 point gitu, dimana kita tuh bisa memulai buat cari tahu nih dunia kerja kita seperti apa, terus juga bisa ngembangin skill kita secara langsung di lapangan. Jadi gini loh, ibaratnya kalau kita lulus kuliah terus kita kerja, itu kan first step ya. Iya, nah si magang ini di sebelumnya itu bisa jadi 0 point, 0 step gitu, dimana kita tuh turun langsung ke lapangan tapi juga masih sambil belajar gitu. Sebelum kita head start duluan dari teman-teman yang lain. Yes, gitu ya. Bener banget. Kita tuh bisa mulai sedari dini gitu lah ya. Terus juga nambah relasi ya tentunya, karena ketika kita magang, dunia kerja kita itu bertambah luas gitu. Bukan cuman teman-teman kuliah, tapi juga kita bisa ketemu teman-teman baru, terus juga ketemu orang dari profesi A, dari profesi B, dan juga bisa belajar secara langsung gitu dari orang yang berpengalaman di bidangnya. Wow, keren banget ya tuh. Catat guys, berarti magang itu penting sebenarnya untuk mahasiswa. Dan selama magang di Net Media Tama ini nih, pasti ada dong suka dukanya. Boleh diceritain kak, suka dukanya apa aja? Oke, suka duka ya. Jadi kalau suka duka itu pasti ada. Terus juga kan tadi udah sebutin nih manfaat magang. Nah itu salah satu hal yang sukacitanya kita gitu ketika magang. Dapat temen, dapat relasi, dapat juga pengalaman, kesempatan mengembangkan skill dan begitulah. Nanti juga bisa dirasain gitu kalau kita magang ya. Semoga ya, aku juga mau magang juga abis ini. Iya, amin banget. Amin. Terus kalau duka ada banget. Karena kalau menurut aku news crew itu sebuah posisi yang challenging gitu. Challenging banget, dimana kalau kita kuliah itu kan biasa santai ya. Iya. Masuk seminggu beberapa kali gitu, dan jadwalnya pun agak longgar gitu ya. Nah ketika cuma sampai siang gitu ya. Iya bener. Nah ketika kita masuk ke dunia kerja, itu tuh harus yang namanya lebih disiplin, lebih serius, lebih teliti gitu. Bahkan kalau di news, kita tuh beberapa kali jadwalnya tuh agak ekstrim gitu. Waduh, gimana tuh ekstrimnya kak? Bisa masuk jam 4 sore, terus pulangnya tengah malam banget. Atau tiba-tiba diputer nih, kita masuknya subuh banget, pulangnya siang. Terus juga harus siap kapan aja, ditempatin di mana aja, dan ketemu siapa aja, kayak gitu. Itu dukanya sih. Tapi dari duka tersebut
memberikan tantangan buat aku dan bisa menjadi sarana aku buat berkembang juga sih di situ. Jadi kayak keluar dari zona nyaman gitu ya Kak? Yes, bener banget. Oh iya, baik. Oke, berarti nah terakhir nih, tips and tricksnya untuk mendapatkan kesempatan magang itu apa sih Kak? Terutama di Net Media Tama deh. Waduh, tips and trick ya. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya di awal tuh udah aku jelasin tuh tentang yang membagi persiapan kita ke dalam teknis, skill, mental, dan persiapan perencanaan kuliah gitu. Itu kan penting nih buat kita mau magang. Terus juga nih, kalau temen-temen mau magang, itu tuh yang perlu disiapin banget tuh sebenarnya CV-nya itu kan. Itu juga keresahan mahasiswa nggak sih? Kayak, Kak, CV aku masih polos, Kak, aku belum pernah ikut kegiatan ini itu gitu ya. Apalagi baru magang pertama kali misalkan ya. Bener. Nah, aku punya tips gitu. Jadi ketika kita merasa CV kita itu masih polos, masih belum ikut banyak kegiatan, kita tuh bisa banget namanya isi dengan portofolio. Jadi portofolio itu kita coba-cobalah bikin sesuatu yang istilahnya, misal nih aku mau magang di dunia jurnalistik, mau jadi reporter, aku coba-coba bikin tulisan yang media related gitu. Atau ketika aku mau jadi fotografer nih, aku akan coba-coba bikin portofolio fotografi, dan desain pun begitu, misal bikin desain yang bisa ditaruh di CV kita. Jadi itu tuh sedikitnya kita tuh tahu basic-basic hal yang mau kita lakuin gitu loh dari kerjaan yang nantinya kita ambil. Terus juga bisa jadi pengisi CV, kayak ini loh, gue bukan cuma pernah ikut ini itu, tapi gue juga bisa bikin ini itu gitu. Bisa bikin tulisan, bisa bikin gambar, bisa bikin desain, kayak gitu. Berarti kayak kalau misalkan kita dibandingin sama appliers yang lain tuh ada nilai plusnya gitu ya? Iya bener, itu setidaknya kalau kita masih ragu nih apakah pengalaman gue penting nih di CV, seenggaknya bisa terpenuhi lah sama hal-hal yang pernah gue bikin kayak gitu. Oke, berarti itu tuh guys tips and tricks dari Kak Kems mengenai apply magang di Net Media Tama ya, khususnya melewati MSIB. Oke. Ternyata Kak, kita udah mencapai akhir pertanyaan nih. Seru banget ya tadi, sampai nggak kerasa nih udah trik banget gitu ya. Dan sayang banget kita harus tutup obrolan ini, dan itulah episode pertama dari FCT ini. Dan kita udah ngobrolin banyak hal seputar karir di TV News Crew dan juga Net Media Tama melalui MSIB nih, dan dari gimana masuknya, terus bagaimana urgensinya, dan masih banyak lagi ya. Dan untuk menutup sesi FCT kali ini, mau dong dengar closing statement dari Kak Kemsia, langsung dipersilakan Kak. Oke, closing statement adalah ketika kita memutuskan rencana kuliah, kita tuh harus memikirkan matang-matang gitu. We have to know ourselves, harus tahu kita ini mau apa, mau kemana, dan punya apa aja gitu, punya skill apa aja. Terus juga jangan pernah takut kalau misal apa yang kita kejar itu ternyata nggak sesuai sama jurusan kita gitu. Karena sebenarnya banyak hal yang bisa dikembangin gitu loh ketika kita mencoba keluar dari zona nyaman kita di jurusan gitu kan. Bukan cuma dapat teman baru tentunya kan, dapat skill baru, terus juga kita bisa mengkoneksikan apa yang kita pelajarin di perkuliahan buat nantinya jadi poin plus gitu ketika kita mengerjakan pekerjaan baru di tempat magang atau di tempat lainnya kayak gitu. Oke. Tuh closing statementnya daging banget tuh, itu udah merangkup semua yang kita bicarakan hari ini. Nah, terima kasih banyak terakhir Kak Kems udah menyempatkan waktunya dan juga menyempatkan datang nih ke Fisip UI, dan kita dapat banyak banget insights baru mengenai apa itu MSIB dan bagaimana apply-nya, dan banyak banget ya tips and tricks untuk daftar magang. Nah, closing statement dari Kak Kems tadi juga merupakan closing penutup kita hari ini untuk episode pertama dari FCT Fisip UI Career Talk. Dan jangan lupa untuk like dan share video tersebut. Dan untuk info tambahan, talk show dan juga share video ini teman-teman, ada juga tersedia di aplikasi Spotify BEM Fisip UI. Dan akhir kata, gue Najah pamit undur diri. Stay tune terus dan nantikan keseruan FCT di episode selanjutnya ya.